Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam anak-anak ketika kalian membuka video ini. Nah, untuk SKE kelas 8, insya Allah kita lanjutkan melalui cerita dari video-video seperti ini ya. Soalnya juga semester 2 ini agak tidak bisa maksimal kita untuk menyampaikan pembelajaran, maka Pak Fahrul menyingkatnya di sini. Nanti kalau tidak kesampaian di kelas, kalian bisa membukanya di rumah. Seperti itu. Untuk semester 1 kemarin kita telah membahas Daulah Abbasiyah ya. Sekarang kita lanjutkan dari Daulah Abbasiyah. Sebenarnya juga ada Daulah Fatimiyah, tapi itu cuman sebentar sekali. Untuk semester 2 ini kita langsung membahas tentang Daulah Ayyubiyah. Nah, bagaimana Daulah Ayyubiyah ini bisa berdiri? Daulah Ayyubiyah ini berdiri di Mesir pada tahun 1174 Masehi. Daulah Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nama Al-Ayyubi dinisbatkan pada nama belakangnya, belakang pendirinya yaitu Al-Ayyubi. Nah, Al-Ayyubi ini diambil dari nama kakeknya yaitu Ayub. Salahuddin lahir pada tahun 1138 Masehi. Ia berasal dari keluarga Kurdi yang tinggal di kota Tikrit dekat sungai Tigris. Daulah Ayyubiyah berdiri di Mesir menggantikan Daulah Fatimiyah. Berdirinya Daulah Ayyubiyah membawa dampak positif bagi umat Islam seperti keberhasilannya merebut dan mempertahankan Yerusalem Palestina pada perang salib sekaligus membangun peradaban Islam. Nah, awal mulanya Salahuddin adalah putra Najmuddin Ayyub yang berasal dari suku Kurdi Hasbani. Najmuddin Ayyub merupakan abdi dari putra Imaduddin Zangki bernama Nuruddin. Ia menjadi panglima Turki pada tahun 1138 Masehi di Mosul dan Aleppo di bawah pemerintahan Zangki ibnu As-Songur. Demikian juga adiknya Asaduddin Shirkuh yang mengabdi juga pada Nuruddin pada tahun 1169 Masehi. Pada saat masih berusia muda, Salahuddin sangat senang melakukan pengkajian tentang ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, ilmu kalam, Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Oleh ayahnya, Salahuddin muda dikenalkan dengan gubernur Suriah yang bernama Nuruddin Zangki. Di Balbek atau Libanon, Salahuddin muda juga tekun belajar tentang teknik peperangan dan strategi. Setelah itu, Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun. Oleh Nuruddin Zangki, gubernur Bani Abbasiyah di Suriah, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian diangkat sebagai kepala garnisum atau sebagai gubernur di Balbek. Keberhasilan Salahuddin ini sebagai tentara mulai terlihat ketika ia mendampingi pamannya yaitu Asaduddin Shirkuh yang mendapat tugas dari Nuruddin Zangki untuk membantu Daulah Fatimiyah di Mesir. Perdana Menteri Shawar yang dikudeta Dirgham menjanjikan sepertiga pajak tanah Mesir kepada Asaduddin Shirkuh dan Salahuddin jika berhasil mengembalikan kekuasaan Shawar. Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan Dirgham dan mengembalikan posisi Shawar sebagai Perdana Menteri Mesir pada tahun 1164 Masehi. Berselang 3 tahun kemudian, Salahuddin kembali menyertai pamannya ke Mesir. Hal ini terjadi karena Shawar bersekutu dengan panglima tentara salib yaitu Amauri yang dulu pernah membantu Dirgham. Keadaan ini tentu membahayakan posisi Nuruddin Zangki dan umat Islam pada umumnya. Peperangan pecah dengan sengit antara pasukan Salahuddin dan pasukan Shawar yang dibantu Amauri. Salahuddin berhasil menduduki Iskandaria Alexandria, tetapi ia dikepung dari darat maupun laut oleh tentara salib pimpinan Amauri. Peperangan itu berakhir
dengan perjanjian damai pada bulan Agustus 1167 Masehi. Isinya adalah pertukaran tawanan perang, Salahuddin kembali ke Suriah, dan Amauri kembali ke Yerusalem, dan Iskandariah diserahkan kepada Syawar. Tapi pada tahun 1169 Masehi, jadi baru berjalan 2 tahun ya, Amauri dengan tentara salibnya melanggar perjanjian damai yang menyerang Mesir dan bermaksud menguasainya. Kejadian itu tentu saja membahayakan umat Islam. Mereka banyak mencelakai rakyat Mesir serta berusaha meruntuhkan kekuasaan Daulah Fatimiyah. Melihat keadaan ini, Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin kembali memasuki Mesir. Amauri berhasil dikalahkan dan Mesir dapat dibebaskan dari ancaman tentara salib. Namun, keberhasilan Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin ternyata menimbulkan kedengkian Syawar. Nah, Syawar ini semakin dengki terhadap kedua Asaduddin dan Salahuddin ini. Syawar berusaha mencelakai keduanya, tetapi gagal. Syawar kemudian ditangkap atas perintah Khalifah Al-Adid, khalifah terakhir Daulah Fatimiyah. Syawar dihukum dengan tegas. Karena jasa-jasa Asaduddin Syirkuh yang begitu besar bagi Daulah Fatimiyah, Khalifah Al-Adid memberikan imbalan dengan mengangkatnya sebagai Perdana Menteri Mesir pada tahun 1169 Masehi. Jabatan Perdana Menteri merupakan jabatan pertama yang diterima keluarga Al-Ayyubi. Namun, Asaduddin Syirkuh hanya menjabat atau berkuasa selama 2 tahun karena meninggal dunia. Khalifah Al-Adid kemudian mengangkat Salahuddin menggantikan pamannya. Ketika diangkat sebagai Perdana Menteri Mesir, Salahuddin berusia 32 tahun yang mendapat gelar Al-Malik An-Nasir yang berarti penguasa yang bijaksana. Setelah Khalifah Al-Adid meninggal dunia pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin menyatakan loyalitasnya kepada Khalifah Abbasiyah Al-Mustadi di Baghdad yang bermazhab Sunni. Salahuddin tetap mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah yang didirikan oleh Daulah Fatimiyah. Sejak menguasai Mesir, Salahuddin berusaha menghapus tradisi mendoakan Khalifah Daulah Fatimiyah dalam khutbah Jumat dan menggantikannya dengan mendoakan Khalifah Daulah Abbasiyah yaitu Al-Mustadi. Salahuddin melakukan hal tersebut diperintahkan oleh Nuruddin Zangki. Pada awalnya ia merasa berat menjalankan perintah Nuruddin Zangki tersebut, namun akhirnya tugas itu dilaksanakan. Penyebutan nama Khalifah Al-Mustadi pada khutbah Jumat bertujuan mengembalikan pengaruh spiritual Khalifah Bani Abbasiyah di Mesir. Saat Nuruddin Zangki meninggal pada tahun 1174 Masehi, Salahuddin memproklamirkan dirinya sebagai khalifah di Mesir dengan nama Al-Malik An-Nasir As-Sultan Salahuddin Yusuf. Sejak saat itu, Salahuddin berkuasa penuh dalam menjalankan peran keagamaan dan politik di Mesir. Peristiwa ini dianggap sebagai cikal bakal atau permulaan pemerintah Daulah Ayyubiyah berdiri. Dalam mengonsolidasikan kekuatannya, Salahuddin menunjuk sebagian anggota keluarganya untuk memimpin ekspansi ke wilayah lain. Misalnya, Turan Shah, kakak tertua Salahuddin, dikirim untuk mengambil alih Yaman. Sejak saat itu, wilayah Hijaz dengan sendirinya masuk dalam kekuasaan Daulah Ayyubiyah. Salahuddin juga memerintahkan keponakannya Taqiyuddin untuk melawan tentara salib yang menduduki Dimyat. Sedangkan pamannya Shihabuddin diperintahkan untuk mengambil alih wilayah Mesir Hulu Nubia. Wafatnya Nuruddin Zangki menjadikan posisi Salahuddin semakin kuat, yang akhirnya memudahkan penaklukan Suriah termasuk Damaskus, Aleppo, dan Mosul. Pada bulan Mei 1175 Masehi, Salahuddin mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah sebagai sultan atau penguasa atas Mesir, Afrika Utara, Hijaz, Nubia, dan Suriah Tengah. Nah, itu merupakan cikal bakal atau permulaan sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Oke, cukup sampai di sini dulu materinya, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.
Oke, terima kasih, selamat menikmati, selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.